Mile. Hari ini saya berada di Kecamatan Pamona Barat di Desa Taipa yang juga merupakan daerah zona merah dan juga daerah zona rawan gempa. Hari ini saya akan melakukan validasi kepada calon keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan. Ya, ini rumah pertama yang akan divalidasi atas nama Ibu Nurhayati Kuhe, dan saya ingin melakukan wawancara sekaligus pencocokan data terhadap Ibu Nurhayati Kuhe. Jadi yang saya mau sampaikan bahwa program Keluarga Harapan adalah program bantuan sosial yang bersyarat, ya. Jadi ini program yang ada DP syarat, Ibu. Jadi syarat-syaratnya itu adalah yang pertama warga miskin, kemudian terdaftar di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang berada di desa, ya, yang dipegang oleh Ibu Kesra. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan bantuan program Keluarga Harapan itu dia harus memiliki komponen, ya. Di dalam komponen itu ada 3, ya. Yang pertama komponen kesehatan. Komponen kesehatan ini ada 2 kategori. Yang pertama ibu hamil, yang kedua anak balita. Oke. Kemudian komponen pendidikan ada 3 kategori. Yang pertama anak SD, SMP, dan SMA. Kemudian komponen yang ketiga, komponen kesejahteraan sosial. Ada 2 kategorinya. Yang pertama lansia umur 70 tahun dan disabilitas. Jadi dalam keluarga jika misalnya ada 1 kategori, ya, dia berpeluang untuk menjadi peserta PKH. Oke, Ibu bisa jelas? Ya, saya barusan mencari-cari para calon PKH bersama Ibu Kesra yang membawa saya. Baru 1 orang yang didapat. Ya, semoga bisa cepat selesai ada orang dan tetap semangat di zona merah dan di zona rawan gempa. Saya sudah berada di rumah Ibu Yuliana Mepanti dan akan melakukan wawancara sekaligus validasi pencocokan data terhadap Ibu Yuliana Mepanti. Ya, Nenek, nama saya Budi. Saya dari Tentena. Saya pendamping PKH di wilayah Pamona Barat di Desa Taipa. Nah, saat ini Bu, nama Ibu keluar sebagai calon peserta PKH, ya. Nah, untuk itu saya akan melakukan pencocokan data sekaligus memberitahukan atau mensosialisasikan terkait apa itu PKH secara singkat, ya. Jadi Ibu, PKH ini adalah program Keluarga Harapan atau program bantuan sosial yang bersyarat, ya. Jadi beda dengan yang lain. Kalau PKH itu ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi oleh peserta PKH. Nah, ketika sudah menjadi calon PKH bisa lolos juga bisa tidak lolos, tergantung wawancara kita saat ini. Oke. Nah, jadi yang saya mau jelaskan bahwa PKH syarat-syarat untuk menjadi anggota PKH yang pertama warga miskin dan terdaftar di dalam DTKS. Nah, saat ini Ibu sudah menjadi warga miskin dan terdaftar dalam DTKS, karena itu nama Ibu keluar sebagai calon peserta PKH. Kedua, syarat untuk menjadi PKH juga harus memiliki komponen. Nah, di PKH itu ada 3 komponen. Yang pertama komponen kesehatan.
Nah, komponen kesehatan itu ada 2 kategorinya. Jadi dia harus memiliki ibu hamil atau balita. Kemudian komponen pendidikan, dia harus mempunyai anak sekolah, minimal SD, SMP, SMA. Selanjutnya komponen kesejahteraan sosial, dia harus memiliki lansia minimal 70 tahun. Kemudian disabilitas atau cacat, ya. Jadi itu 3 komponen ya yang harus dimiliki oleh peserta PKH. Oke. Nah, saat ini saya ingin bertanya, apakah di rumah ini mempunyai ibu hamil? Tidak punya. Balita? Anak sekolah? Ada. Apa? Kuliah. Oh, kuliah. Nah, untuk saat ini, untuk yang kuliah itu belum masuk kategori ya untuk yang dibantu di dalam program Keluarga Harapan. Jadi yang dibantu itu anak SD, SMP, SMA. Akan tetapi ketika anak kuliah juga itu bisa mendapatkan program-program yang lain, misalnya KIP kuliah misalnya. Itu bisa diusulkan kalau itu, ya. Tapi kalau untuk PKH hanya SD, SMP, SMA. Oke. Nah, jadi bisa saya pastikan bahwa ibu ini tidak akan lolos karena tidak mempunyai komponen atau kategori di dalam keluarga. Tapi tetap saya kunjungi dan saya akan beritahukan bahwa ibu sebagai calon, tapi setelah saya validasi ternyata ibu tidak mempunyai komponen. Masih di seputaran Desa Taipah, mencari-cari warga, ternyata masih di kebun lain, harus dipanggil karena kalau tidak saya tidak pulang ini. Ya, jadi yang saya mau sampaikan bahwa yang pertama, PKH ini program Keluarga Harapan. Oke, itu kepanjangan. Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan ini program bantuan sosial yang bersyarat. Ya, program bantuan sosial yang bersyarat. Nah, syaratnya adalah yang pertama warga miskin, ya, dan terdaftar di dalam DTKS. Nah, nama ibu kan keluar, berarti ibu saat ini tercatat di desa sebagai warga miskin yang sudah terdaftar di dalam DTKS. Karena itu namanya ibu keluar. Nah, selanjutnya syarat yang lain adalah memiliki komponen. Ya, komponen itu ada 3. Yang pertama komponen kesehatan. Komponen kesehatan memiliki 2 kategori. Yang pertama kategori ibu hamil. Yang kedua memiliki kategori anak balita. Kemudian memiliki komponen pendidikan, yaitu punya anak SD, SMP, SMA. Jadi dalam rumah tangga itu harus punya anak SD atau SMP atau SMA. Selanjutnya komponen kesejahteraan sosial, yaitu lansia umur 70 tahun dan disabilitas. Jadi kalau misalnya dalam satu keluarga ada memiliki satu kategori, misalnya ada balita, dia berpeluang untuk bisa menjadi calon peserta PKH. Oke? Bisa dimengerti ini? Ada yang mau tanya dulu? Tidak ada, sudah jelas ini. Ya, jadi saat ini yang keluar atas nama keluarga ibu Melvin Sebi. Jadi namanya orang tua itu kan beda kakak atau itu berbeda. Ya. Jadi yang keluar saat ini namanya ibu. Jadi saat ini saya akan mencocokkan datanya ibu. Apakah ibu mempunyai anak sekolah atau ada punya balita atau punya ibu hamil atau lansia atau disabilitas. Oke? Sekarang saya mau tanya, apakah di rumah ini ada balita? Yang nomor berapa dia? Nama siapa? Shalom.
Balita ya? Iya, Ada anak sekolah? ada. Yang mana? Dari SD. Berapa? Iya. Di mana? Negeri itu. Kelas? Selanjutnya ada lagi? Itu junior SMP dia. SMP di mana? 2 meter. Kelas? Bunda Barat 3. Ini saja? Iya. Saya sudah tiba di rumahnya Ibu Titin, calon program Keluarga Harapan. Masih di Desa Taipah, melakukan validasi terhadap Ibu Titin. Saat ini saya sudah berada di rumah Ibu Yeni Meronco untuk melakukan validasi data atau pencocokan data terhadap calon PKH. Ibu Yeni Meronco? Iya. Meronco bukan Meronco, Meronco. Meronco pakai Ijan Rama. Ya, saya dari pendamping PKH Ibu, tinggal di Jatena. Saat ini nama Ibu itu keluar sebagai peserta PKH calon. Saya berada di rumah Ibu Roe Labunjo, ini rumahnya, sekaligus lakukan validasi calon keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan. Sudah bertemu bersama Ibu Roe Labunjo, sekaligus melakukan wawancara dan validasi terhadap Ibu Roe Labunjo. Ya, saya sudah bersama Ibu Roe Labunjo. Barusan selesai melakukan wawancara dan ternyata Ibu ini tidak mempunyai komponen lansia juga, belum sampai umur, masih umur 66 tahun, dan di dalam rumah tangga ini ada anak sekolah tapi bukan keluarga inti melainkan cucu. Karena saat ini cucu tidak dibantu, itu artinya ibu tersebut ini kayaknya tidak berpeluang untuk bisa lolos menjadi peserta PKH. Ya, masih dalam validasi. Sudah bertemu dengan Ibu Adrenia Rancendo, sekaligus melakukan pencocokan data terkait syarat dari program Keluarga Harapan. Ya, hari ini saya sudah selesai melakukan validasi di zona merah dan zona gempa. Zona hitam yang Ya. zona merah. Dan ada sejumlah 8 keluarga yang sudah saya validasi, dan kemungkinan akan ada yang tidak lolos karena tidak mempunyai komponen. Itu ada 3 keluarga ya. Jadi untuk Desa Taipah kemungkinan ada 3 keluarga yang tidak akan lolos menjadi peserta PKH karena tidak mempunyai komponen. Oke, saya akan lanjutkan ini sampai ke semua desa di Pamona Barat. Di zona merah